Dakwah itu nggak boleh kasar, betul. Dakwah jangan mencaci maki, betul. Tapi bukan hanya untuk Anda arahkan telunjuk itu kepada ulama dan dai, tetapi juga kepada pengelola negara. Karena ayat 159 surat Ali Imran, Allah turunkan untuk memberikan teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya pemimpin agama, pemimpin spiritual, tetapi dia juga adalah pemimpin negara. Maka beliau diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum, hanya dengan rahmat, berkat rahmat dari Allah, engkau itu berlaku lembut kepada rakyatmu. Hum itu objek dakwah ya rakyat. Maka saya katakan, ya ulama, ya dai, ya ustadz, ya mubalik, ya pemimpin masyarakat formal dan informal, ya aparat penegak hukum, aparat keamanan, kepada rakyat harus lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Belum sarapan ya? Nah, tapi jangan lemas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Akbar At-Taqwa. Akbarnya tidak tertulis, tapi konvensional. Kesepakatan aja ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim, bertatap muka, berkumpul. Ya tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan dalam rangka kajian Ahad pagi dan juga sekaligus untuk memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-108 yang diselenggarakan oleh PDM Kota Batu Malang dan juga disupport oleh Takmir Masjid At-Taqwa, dalam hal ini dipimpin oleh Profesor Dr. Chandra Fajri Ananda. Alhamdulillah Pak Ketua PDM serta seluruh jajaran, Ibu-ibu Aisyah serta seluruh keluarganya dan juga makanan-makanannya, snack-snacknya nanti insya Allah. Alhamdulillah juga seluruh pemuda-pemuda Ortom pimpinan Muhammadiyah sekota Batu. Puji syukur kehadirat Allah, kita panjatkan salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua insyaallah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa di antara kita yang tidak kenal atau dengar cerita Nabi Musa? Pernah dengar cerita Nabi Musa? Benar. Dengar cerita Nabi Musa pernah? Kisah Nabi Musa ini paling banyak di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim aja kalah. Nabi Nuh juga kalah. Bahkan ayat-ayat tentang kisah Nabi Muhammad saja juga masih di bawah kisah Nabi Musa alaihi salam. Sehingga seorang ulama
Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim mengatakan seolah-olah Al-Quran ini turun kepada bangsa Israel. Seolah-olah. Kenapa? Ayat-ayatnya tentang Nabi Musa itu banyaknya luar biasa. Ya, kalau orang Jawa Timur ngomongnya banyak atau banyak? Banyak. Ngono rek. Semangat ya. Insya itu ada lebih dari 660 ayat. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim aja cuma 200 sekian, 220-an ayat. Nabi Nuh sekitar 120-130 ayat. Tahu kenapa rahasianya? Nabi Musa ini sedemikian banyak ayat Al-Quran mengisahkan beliau, menggambarkan dari lahirnya saja sudah diteror. Tahu diteror? Kalau bahasa Jawa Timurannya diteror ya apa? Diancam, diintimidasi. Ya. Kelahirannya saja sudah menjadi suatu ancaman. Ya. Belum fotonya belum. Ya. Ini baru lahirnya. Coba bayangkan. Sudah ada. Jadi Fir'aun itu saking takutnya itu sampai mimpi berkali-kali bahwa kekuasaannya itu bakal terancam oleh anak muda dari Bani Israel. Siapa ini? Ya. Sampai Fir'aun itu mengerahkan seluruh kekuatannya, bala tentaranya untuk membasmi anak-anak laki, remaja, pemuda, bahkan anak kecil, bahkan sampai yang akan lahir pun harus dimusnahkan. Kalau sing tuwek-tuwek ya ora apa-apa, ya bakal mati ya. Ya, ada atau tidak ada COVID bakal mati ya toh. Nah, zaman dulu tidak ada COVID Pak. Cuma adanya itu wabah Fir'aun. Ya, wabah Fir'aun itu apa? Dalam Al-Quran itu surat Al-A'raf mengatakan al-jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dama, ya, ayatim mufassalatin fastakbaru. Surat Al-A'raf. Al-qummal, ya, kutu-kutu. Ya, itu parasit-parasit. Itu azab dari Allah, ya. Karena Fir'aun dan warganya, pemimpin-pemimpin elit Mesir itu mengingkari risalahnya Nabi Musa alaihissalam, maka Allah turunkan azab. Ini azabnya ini DP, ya, sebelum azab yang paling besar nanti itu tenggelam di Laut Merah itu ketika mengejar Nabi Musa. Sudah ada wabahnya. Itu yang saya sebut wabah Fir'aun. Kenapa Al-Quran begitu hebat menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam menjadi buah bibir bahkan anak-anak kita? Saya tidak tahu kalau anak-anak sekarang. Kalau dulu saya masih SD, ya, SD negeri, sekolah pagi, kemudian sorenya saya sekolah diniyah di Jakarta itu, saya bacanya komik tentang kisah para nabi. Saya tidak pernah baca, tidak kenal komik Shinchan, tidak tahu saya. Ya. Bentuknya juga tidak tahu saya. Ya, komik Shinchan itu tidak tahu saya. Doraemon tidak tahu. Paling ya Doraemon itu kalau di Jakarta itu Pak, waktu saya kecil itu baru muncul itu kan sekitar tahun 80-an akhir. Ya toh? Di TVRI, di RCTI itu yang pertama. Nah, itu biasanya hari Ahad, ya. Itu kalau ada les hari Ahad, saya tuh suka tidak masuk. Ngapain wong udah capek sekolah 6 hari, Senin sampai Sabtu ya. Minggu suruh les lagi. Ngapain? Apa enggak capek otak ini? Ya makanya saya hari Minggu ya nonton Doraemon. Nah itu enggak apa-apa Doraemon ya. Kita zaman dulu itu senang baca komik-komik kisah para nabi. Enggak tahu anak-anak sekarang Pak.
Di rumah baca apa anak-anak Bapak ini? Ayo, ibu-ibu di belakang baca apa? Komiknya anak-anak. Hah? Nah, ini harus dipantau. Ya. Nabi Musa alaihissalam bisa demikian hebat, itu karena dua faktor. Ya. Pertama, tentu saja adalah didikan ibunya. Al-Quran tidak bercerita tentang ayahnya Nabi Musa. Kemungkinan besar Nabi Musa itu lahir dalam keadaan yatim. Kemungkinan besar, karena tidak sama sekali disebutkan kisah tentang ayahnya. Beda dengan Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Disebutkan nama bapaknya Imran, padahal Nabi Musa juga nama ayahnya Imran. Musa ibn Imran. Maka Nabi Musa lahir dalam keadaan yatim. Dia cuma punya saudara kandung perempuan, kakaknya. Dan ibunya ini yang melarungkan bayi Musa ini ke sungai Nil. Apa yang didapat pendidikan Nabi Musa? Pendidikan tentang keimanan dan percaya kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Diancam sedemikian rupa, kemudian ibunya Nabi Musa ini tidak kehabisan akal. Dia ingin menyelamatkan anaknya, wis pasrah. Ya, ketemu ndak ketemu, mati ndak mati, mati atau hidup saya agak tahu. Ya, pokoknya ini anak harus selamat dulu. Dilarungkan ke sungai ini. Allah selamatkan. Lah, tangan yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa justru musuhnya sendiri. Siapa? Fir'aun. Fir'aun kelepek-kelepek, Pak. Kenapa kelepek-kelepek? Ya, nggak bisa menolak permintaan istrinya dong. Ya. Istrinya bilang, istrinya yang menemukan waktu mandi di pemandian Sungai Nil, ya pemandian raja, bukan mandi pinggir kali, Pak. Kayak di Malang, kayak di Kali Brantas gitu ya. Enggak. Ya, ada dayang-dayangnya, ada kolam pemandiannya. Ya. Jadi sekarang orang bikin kolam renang pinggir pantai, padahal sudah ada laut. Tapi bikin kolam renang juga. Ya toh? Supaya keren kan pemandangannya, kita mandi di kolam renang kan airnya tawar ya toh? Enak daripada mandi air di laut asin. Ya, nah, cuma pemandangan kan keren. Nah, kolam renang depannya laut lepas gitu ya. Nah, sama pemandian kolam Sungai Nil itu seperti itu. Dan Sungai Nil itu besar dan paling panjang di dunia Sungai Nil itu. Padahal adanya di benua Afrika. Ya. Fir'aun yang begitu perkasa, begitu menakutkan, bengis, kejam, suka mengintimidasi, ya di hadapan istrinya ya kelepak-kelepak. Ya. Pas ditemukan anak bayi Musa ini, kata istrinya, biar ini bayi saya pelihara. Kita juga tidak punya anak. Ya, maka diizinkan. Ya, itulah takdir Allah. Bagaimana menyelamatkan Nabi Musa justru dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam istana musuhnya sendiri. Hebat tidak? Jadi ibaratnya ya, jangan ada pepatah bilang jangan sekali-kali kita memelihara anak singa. Anak singa kalau masih kecil imut-imut Pak ya, kayak kucing. Tapi kan kalau gede menakutkan, siapapun bisa diterkam itu. Ya. Ini tinggal, makanya disebutkan di dalam surah Al-Qasas. Alam nurabbika fina walida walabista sinin, ya kan? Bukankah kami dulu yang telah mendidik kamu wahai Musa? Sejak kamu masih kecil, masih bayi merah, tinggal kamu di dalam istana, aku yang kasih beasiswa, aku yang urusi kamu.
Ya, tapi kok kenapa kamu ini membangkang sekarang? Nah itu kan, Firaun ngomong gitu kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu faktor pertama yang membuat seorang Musa menjadi nabi yang besar, nabi ulul azmi minar rusul, dan yang memiliki pengikut kedua terbanyak. Tentu setelah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu yang menyebabkan beliau seperti itu adalah pertama pendidikan karakter dari ibunya. Tapi apakah ibunya ini masih tetap ada hidup sampai Nabi Musa itu besar jadi nabi? Al-Quran tidak bercerita. Hanya sampai menyusui Musa, betul? Dalam surah Al-Qasas, surah Asy-Syu'ara dan lain sebagainya, sampai menyusui Nabi Musa saja. Setelah itu lepas. Al-Quran tidak bercerita lebih lanjut. Nah, faktor yang kedua, ya, yang sangat menentukan pembentukan karakter Nabi Musa alaihi salam sehingga dia bisa melawan kediktatoran, kezaliman, keangkara-murkaan seorang Fir'aun, diktator yang tidak ada bandingannya di atas muka bumi ini. Ya, kalau diktator-diktator dunia sekarang siapa? Ada Kaisar Nero, Herodos, apalagi? Kaisar-kaisar di dunia ini sampai sekarang zaman modern. Itu belum ada bandingannya dengan Firaun, Pak. Ya. Siapa yang bisa? Tentu Allah yang mendidik Nabi Musa, betul? Tetapi Allah mendidik Nabi Musa melalui tangan orang-orang pilihan. Pertama ibunya, dan yang kedua siapa? Jangan lupa mertuo. Apa? Mertua. Ya, bapak dari istrinya Nabi Musa alaihis salam. Coba kita lihat surat Al-Qasas, Pak, ya. Surat Al-Qasas. Pernah lihat? Pernah baca? Woi, Bu, yang di belakang pernah baca surat Al-Qasas? Pernah ya? Coba lihat 2 halaman pertama, itu kisah Nabi Musa sebelum jadi nabi dan rasul. Mulai cerita dari kecil, diangkat anak sama Firaun, sampai dia lari keluar dari Mesir karena tuduhan membunuh warga Koptik Mesir. Ya. Itu 2 halaman pertama. 5 ayat pertama sebelum halaman yang tadi saya sebutkan, 2 halaman itu pembukaan preambul suratnya, surat Al-Qasas. 2 halaman itu yang pertama berkisah tentang Musa dari kecil sampai jadi pemuda. Belum kawin. Belum jadi nabi. 1 halaman setelah itu full dari atas sampai bawah, bisa dicek, itu beliau tinggal 10 tahun di kampung Madian, bertemu dengan 2 perempuan, 2 remaja, ya, perempuan anaknya Syuaib. Dia bantu 2 anak Nabi Syuaib ini untuk ngambil air, betul? Kemudian karena adabnya yang tinggi, akhlaknya yang mulia, karena kekuatan fisiknya, anaknya Nabi Syuaib ini memberitahu kepada ayahnya. Karena setiap hari 2 anak perempuan Nabi Syuaib ini, ya, ditugaskan untuk ngambil air buat ternak, ya, hewan-hewan ternak, gembala, tidak ada anak lakinya. Maka anak perempuan ini setelah mendapatkan begitu mulianya akhlaknya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana akhlaknya Nabi Musa? Digambarkan di dalam ayat-ayat itu dan dalam tafsirnya. Nabi Musa itu saking, ya, waraknya, saking baiknya, ya, matanya ndak jelalatan lihat perempuan. Woi, anak muda. Anak muda ada di sini? Ada yang belum kawin? Banyak.
Ya, mata Anda, kalau saya sebut matamu dan tidak enak ya. Surabaya, orang Jawa Timur tidak enak nanti saya ngomong matamu gitu ya. Itu kan jelek itu, nantangin gitu ya. Mata Anda itu jangan jelalatan. Nabi Musa itu ketika selesai ngambilin air, lalu diminta oleh anak putrinya Nabi Syuaib ini untuk mengantar mereka kembali ke rumah ayahnya. Itu Nabi Musa berjalan di depan, padahal tidak tahu arah, ya, tidak tahu arah. Lah yang tahu tempat jalan pulangnya kan anak perempuan ini, Pak, betul? Lah Nabi Musa maunya di jalan di depan. Kalau jalan di belakang ya enak, jelalatan, ya toh, bisa lihat bentuk lehernya, ya, bisa lihat kakinya, lihat betisnya, ya toh. Nah kalau di depan apa yang mau dilihat, Pak? Hah? Tidak ada yang dilihat kan? Nah, itu saking waroknya Nabi Musa alaihissalam, tidak mau lihat perempuan yang bukan muhrimnya. Bagaimana caranya anak perempuan ini menunjukkan jalan kepada Musa ini, pemuda yang bernama Musa ini? Kalau mau belok kanan atau kiri tinggal lempar batu. Nah, berarti ke kanan, berarti ke kiri, kan begitu. Sampai rumahnya Nabi Syuaib, luar biasa. Itu disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, singkat kata, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu halaman surat Al-Qasas, di halaman yang ketiga itu, singkat kata beliau itu mondok nyantri 10 tahun di situ. Apa kerjanya? Mondok. 10 tahun, Pak. 10 tahun diuji oleh Nabi Syuaib. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Diberi pilihan, mau 8 tahun atau 10 tahun. Kalau kamu lulus ujian, aku nikahkan kamu dengan salah satu dari 2 putriku. Nah, gitu. Kerjanya tiap hari gembala, kemudian ambil air minum, kemudian belajar adab kepada Nabi Syuaib alaihis salam. Dan beliau lulus bukan hanya 8 tahun, malah dilebihin. Kan kalau 8 tahun sudah lulus, ya, sudah dinyatakan lulus kalau selesai 8 tahun. Tapi dia nambah 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, disitulah rupanya, ini yang tidak banyak diungkap oleh para ahli sejarah, ahli tafsir. Kalau saya melihatnya, satu halaman surat Al-Qasas inilah yang menentukan karakter yang kokoh dari seorang pemuda Musa alaihissalam, yang dia tidak punya kekuatan apa-apa, dia tidak punya modal apa-apa, dia tidak punya pengikut yang banyak, ya toh? Masih muda, pengikut dari mana? Ya. Dia juga lebih banyak berkhidmat bantu Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi dalam waktu 10 tahun itu, hakul yakin, saya membaca ayat-ayat itu, beliau banyak belajar tentang keteguhan seorang mertua yang menjadi mentor ideologi anak muda ini. Dan Nabi Syuaib itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu mendapatkan julukan sebagai Khatibul Anbiya. Ya, ini Nabi Muhammad SAW yang memberikan julukan itu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Khatibul Anbiya adalah Syuaib alaihis salam. Kenapa? Karena ucapannya, dakwahnya luar biasa. Kefasihan bahasanya, ketepatan makna redaksi yang beliau sampaikan kepada kaum Madian, ini kaumnya Nabi Syuaib, itu mendapatkan pujian dari Nabi kita Muhammad SAW. Dialah yang kata Nabi, sebagai Khatibul Anbiya, juru bicaranya para Nabi dan Rasul. Juga sebagai arti Khatibul Anbiya itu adalah Nabi yang orator, kira-kira begitu ya, yang pandai menyampaikan retorika dan argumentasi dalam berdakwah. Ya.
Subhanallah. Jadi Nabi Musa itu mondok nyantri ya 10 tahun kepada Nabi Syuaib. Setelah keluar dari Madian, dia bawa anak istrinya keluar dari Madian itu menuju Mesir. Nah, itu 2 halaman setelahnya itulah dimulai langsung halaman ya ayat pertama setelah selesai dari Madian itu bicara tentang apa? Falamma anasa min janibit turi ya. Melihat api di Tursina, beliau kemudian naik ke gunung itu lalu bercakap-cakap dengan Allah, dan disitulah dia mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah digembleng 10 tahun baru dia diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Ini mertua tidak sembarangan. Kalau anak-anak muda mau menikah, ya, jangan cuma cari calon perempuannya. Woi, ingat ya, angkat tangan yang belum menikah. Ada? Yang belum menikah? Ada? Yang akhwat, yang ikhwan, bapak yang laki-laki, perempuan, ada yang belum menikah sini angkat tangan. Jangan malu-malu. Kebuka statusnya. Yang belum menikah lagi, oh banyak. Oh, itu di belakang ibu-ibu sudah cemberut. Jangan hanya melihat calon pengantin laki-laki atau calon perempuannya, tapi lihat calon mertua kita. Insya Allah. Seperti Nabi Musa, ya. Dia tidak pilih-pilih mau siapa jadi jodohnya, jadi calon, jadi istrinya itu dia tidak peduli. Pokoknya saya berkhidmat kepada Syuaib. Mau dikasih yang mana aja dari salah satu dari 2 anak perempuan itu saya tidak peduli, bukan urusan saya. Yang penting saya belajar dari Nabi Syuaib, itu prinsipnya. Belajar ilmu, belajar adab, belajar tentang keimanan, belajar tentang jihad, perjuangan membela agama Allah dari seorang mentor yang terbesar dalam hidup Nabi Musa alaihissalam, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam 600 lebih ayat. Kadang-kadang kita suka lupa, Pak. Ya. Kadang-kadang suka lupa nih sama faktor yang begini-begini ya. Kita tahunya Nabi Musa aja. Kita kenalnya Nabi Nuh. Ada ulul azmi minar rusul 5. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Ya. Di antara 5 ulul azmi itu yang paling banyak cerita dalam Al-Quran Nabi Musa, yang di tengah, nomor 3. Yang bisa membentuk karakter Nabi Musa, bisa kuat, bisa berani melawan kezaliman, kediktatoran, melawan tirani seorang Fir'aun. Di balik sosok Musa yang sebegitu hebat dan kuat adalah mertuanya, Nabi Syuaib alaihis salam. Siapa pertanyaannya Nabi Syuaib ini? Ya, kita langsung saja ya. Siapa itu Nabi Syuaib? Nabi Syuaib ini silsilah nasabnya itu adalah ya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Syuaib bin Mikail ya, bin Yasjar bin Madyan bin Ibrahim. Berarti dia cicit daripada apa? Ini cicit apa di bawah cicit lagi ini? Ya, Mikail, Yasjar, Madyan 3, baru Ibrahim. Dia yang keempat di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa namanya istilahnya kalau di sini? Ya, cucu keempat. Hah? Oh, cicit-cit gitu ya. Ya, bikin aja sendiri ya. Nah. Nabi Syuaib ini apa sukunya, kebangsaannya? Dia bukan Bani Israel, Pak. Salah kalau mengatakan mertuanya Nabi Musa disebut bangsa Israel. Enggak, ya Nabi Musanya bangsa Israel. Tapi Nabi Syuaib ini adalah bangsa Arab.
Ya, karena memang cabang dari Nabi Ibrahim itu melahirkan dua suku bangsa yang besar, yaitu Bani Israel dan Arab. Ini rumpun semitik namanya. Ya. Maka itu Nabi Musa itu punya mertua orang Arab. Dia sendiri orang Bani Israel. Tapi sama-sama keturunannya Nabi Ibrahim alaihis salam, kan begitu. Nah, kalau Nabi Musa sendiri itu disebutkan, ya, kalau kita lihat nasabnya di sini, nasabnya Nabi Musa itu Musa bin Imran bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia dari jalur Nabi Ishaq. Nah, Ishaq ke Yaqub itulah Bani Israel. Kalau Nabi Su'aib itu tadi dari Mikail, dari Yasjar, dari Madian, dari Ibrahim. Madian ini adalah nenek moyangnya bangsa Arab. Paham ya? Maka kaumnya Nabi Su'aib itu disebut dengan nama Madian. Wa ila Madiana akhahum Su'aiba. Kepada kaum Madian kami utus Su'aib sebagai saudara mereka. Nabi Su'aib diceritakan di mana? Ada 4 surat Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Su'aib alaihissalam, mentor sekaligus mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Surat apa? Ada yang tahu? 1 surat Hud, ya, ayat 85 sampai 93. Yang kedua surah apa itu? Surah Hud, 1 surat Al-A'raf. Maaf. Pertama disebutkan kisahnya dalam surat Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Surat Hud yang kedua dari ayat 84 sampai 95. Yang ketiga dalam surat Syu'ara 176 sampai 190. Yang terakhir surat Al-Ankabut ayat 36 sampai 37. Ada berapa surat? 4. Ya. Tolong dicatat baik-baik ya. Nama suratnya dan ayatnya. Nanti ada hadiah gelas dan piring. Ya, insya Allah piringnya tidak melayang. Ya, piringnya dapat dari panitia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Su'aib ini dikisahkan dalam Al-Qur'an dalam 4 surat itu ada hal yang menarik. 3 ayat mengatakan wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Ya. Kami utus Nabi Syuaib itu kepada kaum Madian, dia adalah saudara mereka. Tapi di dalam surat Asy-Syu'ara, kalau Al-A'raf, Hud, kemudian Al-Ankabut itu menyebutnya akhahum. Syuaib itu saudara mereka. Kenapa? Ya karena dari darah mereka sama. Tinggal di bumi yang sama, tanah airnya sama. Ya, tanah air sama. Dari etnis, suku, darah yang sama dengan mereka, maka Allah menyebut mereka, Nabi Syuaib ini adalah saudaranya kaum Madian. Ya, saudara sebangsa dan setanah air. Nah, kira-kira begitu. Ya kan? Jadi dalam Al-Quran, bangsa setanah air, sebangsa itu tidak sesuatu yang tabu. Ya, kebangsaan dalam Islam itu diakui selama, nah ini ya ada syaratnya, kita ini mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada tanah dan air kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mau bertauhid mengesahkan Allah, mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Nabi Syuaib itu dikatakan saudara mereka. Ya. Tetapi di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Nah, ini beda nih. Di
Di satu ayat ini surat Asy-Syu'ara enggak disebut Syuaib itu saudara mereka. Kenapa? Jadi pertanyaan para ahli tafsir. Nah, ini enaknya kalau belajar tafsir, Pak. Ini saya promosi ya. Promosi ya supaya anak-anak belajar tafsir. Karena saya dari jurusan tafsir, mohon maaf. Tapi ilmu yang lain bagus juga. Bukannya saya nomor satukan ilmu tafsir, enggak. Ya, ini promosi saja. Mengetahui ada perbedaan itu perbedaan kecil ya. 3 ayat pakai akhohum, ya. 1 ayat kok enggak, cuma disebut namanya tok, ya, namanya saja, enggak nyebut saudara Madian, enggak. Apa rahasianya? Para ulama ahli tafsir mengatakan, kalau di dalam 3 ayat yang pertama Al-A'raf, Hud dan Al-Ankabut itu dikaitkan dengan nasab, keturunan dan tanah air kabilah mereka. Syuaib itu adalah saudara mereka, darah daging mereka. Tetapi ketika di dalam surat Asy-Syu'ara Allah menyebut kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, para penduduk Madian yang menyembah berhala Aikah. Jadi kaum Madian itu disebutkan dalam satu ayat Al-Quran itu ashabul aikah. Nah, ingat-ingat ya, ashabul aikah. Aikah itu apa? Pohon besar yang akarnya itu banyak, berlibat-libat ya. Ya, jangan-jangan mirip pohon beringin ini. Mohon maaf. Ya, itu jadi melibat-libat gitu. Ah, itu besar pohonnya sehingga pohon ini jadi objek sesembahan, diberhalakan. Itulah yang disembah oleh kaum Madian. Nauzubillah min dzalik. Ya, ashabul aikah. Nah, ketika menyebut Madian itu sebagai penyembah berhala, penyembah pohon, Nabi Syuaib tidak dimasukkan dalam kelompok saudara mereka. Memang beda, gennya beda kalau dalam hal ini. Dalam agama, dalam tauhid ada garis pembatas, pembeda antara yang hak dan yang batil. Syuaib disebut individunya, gue bukan saudara lo. Meskipun kita satu darah, meskipun kita sebangsa setanah air, tapi saya punya identitas sebagai orang yang bertauhid, yang Islam, yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam ini ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah persaudaraan manusia. Kita ini semua anak Adam. Iya. Orang Indonesia sukunya macam-macam, betul. Tapi kita juga ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah persaudaraan berdasarkan ikatan iman, yaitu kita yang duduk di sini, di masjid ini, yang bersimpu di hadapan Allah, sujud kepada Allah, yang mengesahkan Allah Ta'ala. Ini adalah ikatan persaudaraan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Qur'an itu membedakan seperti itu, ya. Sudah paham sampai sini? Paham belum? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ini kayak kuliah aja Pak Ustadz. Ya, model-model dikit-dikit lah ya. Sebelum lanjut, makanya saya tidak mau melanjutkan kalau belum paham dulu ini. Sebab ini ceritanya menarik nanti. Ya, ini soal sejarah, soal tanah air, soal kebangsaan, soal keislaman. Ini semua ada dalam kisah Nabi Syuaib. Ya. Dan Nabi Musa itu belajar itu semua. 10 tahun, tidak main-main Pak. Ada orang mondok sekarang 10 tahun, nyantri 10 tahun. Tidak kerasa, 1 tahun aja kabur anaknya dari pondok. Ya, ya toh? Kenapa? Dimanjai sama orang tuanya. Tiap minggu ditengok. Apa ini? Nitip anak ke pesantren, tiap minggu dijenguk. Ibu-ibu ini loh. Wah, kangen. Wah, aku raiso turu. Ya apa? Jangan dimanja Pak, anak itu Pak. Saya demi Allah, dulu mondok 3 tahun, pernah di Solo 3 tahun, di Ciamis. Itu orang tua itu ngantar dan jemput itu ketika daftar sama lulus. Tidak ada jenguk-jenguk setelah 3 tahun. Ya pulang libur-libur pulang sendiri, ngapain dijemput-jemput? Manja sekali anak-anak sekarang. Pulang yo dijemput, balik pondok diantar lagi. Wah, gak ada ceritanya saya zaman dulu Pak. Ya,
Nabi Musa itu 10 tahun. Ada pulang kampung dia ke Mesir? Tidak ada. Di Madian 10 tahun. Kerjanya setiap hari ngambil air, ya, ngangon kambing, belajar adab, belajar ilmu, belajar iman kepada Nabi Syuaib. Wes itu toh. Subhanallah. Kuat, Pak. Ya harus kuat. Kalau ingin membentuk karakter anak ya harus seperti itu. Ya, saya khawatir nanti ini ke depan pemimpin-pemimpin Indonesia ini kalau tidak ada kader-kader santri-santri yang kuat dari Muhammadiyah ini, ya gimana mau mimpin bangsa, mimpin umat? Ya lembek-lembek, dimanja-manja terus sama orang tuanya. Ya, nah ini harus jadi catatan kita semua. Ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana Nabi Syuaib di dalam Al-Quran ini disebutkan, subhanallah. Ya, kita baca surat Al-A'raf ayat 85 sampai 86. Apa pesannya? Apa isi dakwahnya Nabi Syuaib yang begitu luar biasa bisa membentuk seorang Musa menjadi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala melawan kediktatorannya Firaun yang tidak ada bandingannya. Ini hebatnya. Kita lihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ayat 85 sampai 86 surat Al-A'raf itu dimulai dengan apa? Dari ayat 85 dulu itu dimulai dengan apa? Tauhid uluhiyah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Dakwahnya kepada tauhid uluhiyah, mengesahkan ya untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairu, enggak ada Tuhan selain Allah buat kalian. Siapa yang bisa mengaliri air, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengatur semua alam semesta ini dengan begitu luar biasa, ya, menciptakan manusia dan seluruh makhluk, menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, dan sebagainya. Itu semua ada penciptanya dan kita harus tunduk, harus mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya qaum, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Satu. Yang kedua, fa'auful kaila wal mizan. Tauhid bukan hanya mengesahkan Allah, bukan hanya untuk senang-senang beribadah, ya, berkhalwat hanya kepada Allah, meninggalkan dunia, tidak ngurusi kehidupan, tetapi tauhid harus berdampak dalam kehidupan sosial. Ini yang disebut dengan tauhid sosial. Kalau di Indonesia dipopulerkan oleh Pak Amin Rais. Tauhid sosial itu sejak tahun 80-an. Ya kenapa? Diambil dari ayat-ayat ini. Jadi tauhid itu bukan cuma ya sholat di masjid, bukan cuma ya puasa Ramadan, bukan cuma bayar zakat atau haji sebagai simbol tauhid universal. Tapi tauhid itu termasuk mengakui kedaulatan hukum-hukum Allah dalam kehidupan manusia. Hukum Allah mengatur kehidupan manusia. Di antaranya dalam masalah ekonomi. Wahai kaum Madian, ya, tegakkanlah takaran dan timbangan. Penuhi takaran dan timbangan dengan adil, jangan kalian curang. Jangan kalian culas, jangan kalian kurang-kurangi timbangan. Ini agama apa ekonomi ini? Dua-duanya, Pak. Ya urusan timbangan, jual beli, ya itu ekonomi. Tetapi kalau ekonomi tidak dipandu oleh moral agama, rusak. Maka Nabi Syuaib tidak bicara hanya soal tauhid abstrak. Tauhid itu abstrak, betul. Tapi bagaimana
menjadikan tauhid itu hadir dalam kehidupan. Beliau mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam urusan ekonomi. Wahai kaum Madian, kalian jangan cuma cari untung dunia saja. Nanti disebutkan dalam ayat lain, baqiyatullahi khairun lakum. Ya, sedikit yang halal lebih baik daripada banyak tapi haram. Paham? Sedikit yang halal itu lebih berkah, lebih manfaat, lebih maslahat dari banyak untung tapi dengan cara yang haram. Makanya fa'auful kaila wal mizana, nggak cukup wala tabkhasun nasa asyahum. Jangan kalian mencurangi hak-hak orang lain dalam semua hal. Bukan hanya ekonomi, sosial. Kita hidup bertetangga, nggak boleh curang, cula sama tetangga. Ya, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada kerabat, ya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, nggak boleh culas, nggak boleh curang. Jaga hak-hak mereka. Dalam kehidupan politik, ya sama. La tabkhasun nasa asyahum. Jangan karena beda pandangan politik, jangan karena beda pilihan politik, lalu kita mencurangi dan jahat kepada orang lain. Setuju? Setuju? Agama bukan ini. Agama. La tabkhasun nasa asyahum. Jangan gara-gara kritis kepada pemerintah, lalu pergerakan orang dihambat, dirintangi, dijegal, ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Ini semua berlaku kaidah umum, universal. Ya ekonomi, ya sosial, ya politik. Termasuk dalam hubungan antar sesama, hubungan antar ormas, hubungan antar kelompok. Jangan sekali-kali kalian mencurangi dan mengurangi hak-hak orang lain. Ya. Mereka itu sama warga negara kita, Pak. Jangan didiskriminasi. Jangan dikuyo-kuyo. Sama, kita ini saudara sebangsa. Ya. Saya sampaikan, mohon maaf, saya ulangi lagi di sini, perlu. Ya. Berita saya ketemu dengan Pangdam Jaya, ya, Pangdam Jaya, Panglima Kodam Militer Jaya, ya, Maijen TNI Dudung Abdurrahman kemarin kan sempat rame, ya, di grup-grup. Ya, kalau orang belum tabayun memang begitu, ya saya memahami. Saya cuma posting di Twitter, posting di Instagram, foto saya menerima plakat penghargaan dari Pak Maijen TNI Dudung Abdurrahman. Yang rame soal apa, Pak? Baliho. Jangan ditambah ya. Jangan pakai tagar apa lagi nanti. Ya urusan baliho aja. Siapa? Saya enggak tahu ya, urusan baliho ya Anda tahu sendiri, baca di berita kan. Ya, saya sampaikan ke beliau, Pak, Bapak orang baik, tahu ayat-ayat Quran, tahu hadis, ya. Dalam sambutannya itu fase itu beliau baca ayat Quran, baca hadis, Pak. Benar, saya salut, apresiasi saya. Enggak banyak orang TNI begitu, Pak. Ya, kadang-kadang ngucapin assalamualaikum aja enggak bisa, masih belepotan. Kadang-kadang baca bismillah aja belum bisa. Ya, Fatihah mungkin hafal, tapi bacanya ya belepotan. Mungkin loh ya, mungkin nggak semua. Tapi beliau ini bagus. Ya, kutip ayat hadis bagus. Ya, cuma ketika mengutip ayat Ali Imran 159, ya saya koreksi sedikit. Itu bukan hanya berlaku bagi para pendakwah, Pak Maijen. Bukan hanya berlaku bagi ulama, berdakwah itu harus lembut. Iya. Dakwah itu nggak boleh kasar, betul. Dakwah jangan mencaci maki, betul. Tapi bukan hanya untuk Anda arahkan telunjuk itu kepada ulama dan dai, tetapi juga kepada pengelola negara. Karena ayat 159 surat Ali Imran Allah turunkan untuk memberikan teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya pemimpin agama,
pemimpin spiritual, tetapi dia juga adalah pemimpin negara, pengelola negara. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat, berkat rahmat dari Allah, engkau itu berlaku lembut kepada rakyatmu. Hum itu objek dakwah ya rakyat. Maka saya katakan, ya ulama, ya da'i, ya ustadz, ya mubalik, ya pemimpin masyarakat formal dan informal, ya aparat penegak hukum, aparat keamanan, kepada rakyat harus lembut. Betul? Setuju? Nah, jangan cuma ayat ini dipakai untuk nunjuk-nunjuk ulama saja. Ya, itu yang saya sampaikan. Ayo kita ciptakan kedamaian, keharmonisan, jangan gaduh, ya. Kita ini sedang sulit, Pak, saya bilang. Pengangguran di Indonesia ini tambah 2,7 juta. Masa kita tidak mikirin itu, Pak? Saya sampaikan itu di depan publik. Ya. Covid ini banyak makan korban. Korban ekonomi, korban sosial juga. Ya, berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang putus mata pencarian atau berkurang pemasukan pendapatannya dan lain sebagainya. Ayo kita harus bersatu menghadapi pandemi ini. Ya, kasihan saudara-saudara kita, bangsa kita ini sedang krisis, resesi ekonomi. Nah, kalau bicara ekonomi, beliau silakan tanya. Ya, Pak Ketua Takmir, berapa minus ekonomi Indonesia saat ini? Sudah resesi, kita sudah dua kuartal. Ya, 2 kuartal itu kalau minus itu sudah resesi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita bikin kegaduhan. Seolah-olah negara ini cuma ngurusi FPI itu. Ribut terus. Rumah sakit dipolisikan, nopo ya Allah. Nggak usah lah. Ya, kayak nggak ada urusan lain gitu loh. Kita ingin ciptakan kedamaian, bangsa ini harus fokus segera keluar. Kita ini baru gelombang 1, Pak ya. Pandemi ini gelombang 1. Negara lain sudah masuk gelombang kedua. Mesir sudah mengumumkan. Saya baca Instagram dari kedutaan KBRI Indonesia di Mesir. Itu mulai masuk gelombang kedua. Itu lebih dahsyat. Kita baru gelombang 1, belum entek-entek. Apa artinya belum entek-entek? Belum beres. Ini wes gaduh, wes was macam-macam. Semua harus menahan diri, saya bilang. Semua harus bijaksana, arif. Ya, jangan mukul. Ya. Kan Pak Presiden bilang waktu pembukaan Munas MUI, woi, dakwah itu harus merangkul, termasuk dakwahnya pemerintah. Pemerintah masa enggak berdakwah? Dakwah. Aparat ya berdakwah. Mau ngajak bangsa ini damai, tentrem, ayem, adem, ya harus lembut kita kepada sesama. Jangan kepada sesama itu mukul, kepada orang lain merangkul, bahkan ya dikasih banyak fasilitas. Ya enggak begitu dong. Ya. Kita ini bangsa besar, Pak. Kita ini bangsa yang kaya raya, terlalu kaya Indonesia ini. Ya. Sehingga kita ini kadang suka diadu domba. Ya, sesama anak bangsa. Supaya apa? Kita abai, kita dialihkan pengalihan isu itu banyak. Ya. Ketum PP Muhammadiyah dalam pidato miladnya kemarin menyampaikan apa? Masalah negeri ini banyak. Mulai dari korupsi, utang luar negeri, eksploitasi kekayaan alam, produk legislasi yang kontroversi itu. Soal apa itu? HIP kemudian apalagi Omnibus Law, Cipta Kerja, itu kan kontroversial. Ribut sak tanah air ini. Demo di mana-mana, Masya Allah. Ayo selesaikan. Ini mengalihkan isu ini banyak sekali. Ya. Ini masalah-masalah yang harus kita hadapi. Belum lagi pandemi yang menguras energi ya, bangsa kita. Jangan lagi kita terkuras energi kita untuk konflik
antar sesama anak bangsa. Ayo Pak, saya ajak, duduklah dialog. Ya, pemerintah dengan beliau itu. Suka tidak suka, ya. Beliau itu, ya saya nyebutnya beliau aja ya. Nanti keluar berita nanti, wah ini Ustadz Muhammadiyah dukung Ya. Ya. Sekarang kalau Anda posting di Facebook nyebut nama beliau itu, di-ban nanti akunnya ya. Ya. Hati-hati itu. Ya, saya nyebutnya enggak usah nama lah, enggak usah singkatan juga saya enggak mau sebut. Beliau aja sudah. Ya. Ya. Suka enggak suka, beliau itu punya pengikutnya fanatik, militan. Suka ndak suka, pengagum ya. Ini kalau bicara pengagum, fansnya itu banyak, merata di seluruh ormas Islam, betul. Ini merata Pak. Saya sampaikan 4 mata. Ini bukan di podium saya sampaikan. Ketika duduk di meja, satu meja dengan beliau, saya sampaikan, Pak, apa ndak belajar dari Orde Baru ketika memperlakukan ya Megawati itu dengan represif, ditekan, diintimidasi, diambil alih partainya, dihancurin apa segala macam. Apa ndak belajar dari situ, Pak? Ya. Ini yang melambungkan Ibu Mega itu, yang membesarkan beliau itu ya begitu, praktek represif yang dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan. Apa ndak mau terulang itu zaman sekarang? Ya. Dengan ini tidak main-main loh, ya. Saya bilang, beliau itu orang pintar, ya, bukan orang pintar yang suka meramal, ya. Orang alim, keturunan Nabi pula. Ya, kalau soal keturunan Nabi kita tidak ikut-ikut lah ya. Nah, terserahlah itu ada nasabnya atau tidak, nyambung apa enggak. Tapi katanya sudah terbukti, ada catatannya. Ya kita ikut aja. Resminya begitu, ya. Setuju atau tidak setuju dengan gelar itu, ya faktanya ada. Buya Hamka itu mengakui Pak, dalam tafsir Al-Azhar, ya, keturunan Rasulullah itu ada. Ya. Gelar Habib, Sayyid, apalah namanya itu, ya memang ada. Itu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu ada, mengakui. Ya. Kalau kita baca karya tokoh Muhammadiyah, ya. Artinya kita tidak perlu alergi juga dengan gelar itu, ya. Tapi kita kan Muhammadiyah punya garis yang jelas, tidak mengkultuskan objek orang, tidak mendewa-dewakan, ya. Kalau ngefans, ya wajar. Muhammadiyah, Persis, ya semua ormas pengikutnya itu dulu menyatu dalam gerakan apa itu? 212, betul? Betul. Jamaah di sini ada yang ke Jakarta waktu itu ya? Lah ya, lah bermakmum sama Habib Rizik gitu. Kesebut juga. Hah? Khutbah Jumatnya itu dia. Nah, semua senang, semua mengidolakan, ngefans. Ya bukan mendewa-dewakan ya, bukan. Ya. Kenapa beliau itu bisa jadi seperti itu? Karena dia seperti fenomena Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Apa yang dirasakan oleh umat Islam itu diekspresikan oleh dia. Dan semua klop. Nah, kalau bahasanya Pak Imam kemarin, beliau itu punya karomah ya. Pak, gini saya bilang. Soal karomah itu eskatologis, itu kadang-kadang irasional, kita nggak paham ini. Tapi saya bahasakan bahasa sosiologis saja deh. Ya, bahasa sosiologisnya. Kenapa? Kalau soal urusan karomah, wali, mungkin ada yang lebih wali dari beliau. Mungkin ada yang lebih alim, lebih soleh, lebih zuhud, lebih warok dari beliau. Ya, yang punya pengikut banyak-banyak. Ya, tapi dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar yang vokal siapa? Dia. Yang bisa mengekspresikan suara hati nurani umat Islam melawan kezaliman siapa? Ya dia. Dia yang berani di depan, berani ngomong, berani mendobrak. Lah gimana ndak
daya magnetnya, magnitudenya itu besar. Itu saya bilang begitu. Ini kalau kita mau pakai rasionalisasi. Ya. Nggak usah bicara karomah dulu lah. Ya. Kalau soal karomah banyak yang lebih alim, banyak yang lebih soleh, mungkin loh ya. Ya. Tapi ini soal hati nurani. Ya toh? Oh iya sesuai ini panggilan jiwa, ini sama ini kan gitu. Sama dulu Bung Karno begitu. Bukan orang paling pintar saat itu. Ada yang lebih pintar dari Bung Karno, ada. Tapi tidak sevokal, tidak selantang Bung Karno. Orator, pemikir, intelek, ya. Yang lain mungkin intelek saja, tapi bukan orator. Lah enggak bisa mimpin. Bukan yang enggak bisa memimpin, bisa. Tapi sebagai apa? Teknokrat. Nah, seperti Prof. Chandra, itu teknokrat. Ya. Ilmuwan, menguasai bidang, seperti Bung Hatta, seperti Syahrir, seperti Pak Nasir, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang bisa menggerakkan massa, manusia, rakyat Indonesia, ya, yang didengar oleh rakyat Indonesia, itu kata Pak Nasir, itu cuma 3 orang. Di Indonesia ini yang bisa menggerakkan rakyat Indonesia, revolusi melawan penjajah Belanda, cuma 3 orang di Republik ini. 1 Bung Karno, 2 Panglima Besar Sudirman, yang ketiga Kasman Singodimedjo, Pak Kasman. Nah itu telu-telune Muhammadiyah. Betul. Alhamdulillah. Orang Muhammadiyah. Ya kalau mau disebut 1 Muhammadiyah, ya gitulah. Ya. Tapi yang 2 ini kan paten Pak, kader tulen. Ya toh, Panglima Besar Sudirman dan Pak Kasman. Nah itu. Ini yang bisa menggerakkan rakyat. Jadi pemimpin yang hadir di tengah rakyat, suaranya didengar oleh rakyat, kalau bicara itu bergelora, bukan partai ya. Jangan dikait-kaitkan, nanti catat sama wartawan, apa nyebut partai di sini? Enggak, bukan. Ya. Yang berapi-api, berkobar-kobar, itu gantilah itu kata gelora itu. Ya, sebut lagi. Berapi-api gitu kalau ngomong, orator gitu ya, luar biasa. Ya, itu 3 orang ini. Itulah yang disebut penyambung lidah rakyat. Ya. Maka kalau ini seperti ini terus kejadiannya, ditekan, dibully habis, semakin ditekan semakin ini. Ibarat hukum gravitasi, bola itu semakin dibanting ke bawah, dia akan semakin tinggi naik ke atas. Itu hukum alam, Pak. Makanya saya bilang hati-hati pemerintah. Ya, hati-hati TNI, Polri, jangan begitulah. Ya, kita cari solusi yang baik. Bangsa ini kan banyak hadapi masalah. Kalau kita bersatu, kita bisa menang melawan masalah-masalah negeri kita. Kalau kita bersatu, kita bisa berdaulat di atas tanah air kita sendiri. Jangan lagunya tanah airku Indonesia, tanah siapa? Airnya siapa sekarang, Pak? Wong tanahnya wis dituku wong-wong kuwi yo. Ya, betul apa enggak? Airnya dikuasai siapa? Iya. Gimana kita mengaku-ngaku tanah airku Indonesia? Jangan-jangan tanahmu, airmu. Ya, tumpah darahku, iya. Ya, tumpah darah, iya, kita lahir di sini. Ya, darah ibu kita ketika melahirkan kita, ya tumpahnya di tanah ini. Tapi benar tidak tanah ini milik kita? Benar tidak airnya milik kita? Wallahu a'lam. Ya toh? Nah ini. Jadi kembali ke laptop. Ya. Agama itu bukan ngurusi ibadah, tapi ngurusi sosial. Auful kaila wal mizana wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan curang, jangan kurangi timbangan. Hak-hak manusia, hak-hak sosialnya, hak-hak politiknya, hak-hak ekonominya harus setara, adil, seimbang. Tidak boleh ada diskriminasi. Ini pesan Pak buat memperbaiki negeri ini. Ya, insya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dengan lantang Nabi Syuaib
bicara tentang, ya ini sudah ribuan tahun yang lalu. Beliau sudah mengingatkan, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah perbaiki dengan syariat yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul. Ini soal kerusakan alam, kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kehidupan ekonomi, politik, sosial kita ini kan udah banyak yang rusak, Pak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Kalau pidatonya Ketum kemarin itu mengutipnya surat Al-A'raf 56, tidak ada kaitannya dengan kisah Nabi Syuaib, tapi itu tentang rentetan ayat-ayat tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khamru wal amru tabarakallahu alamin. Kemudian apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa dhama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kalau saya nyambungin kepada ayat-ayat Nabi Syuaib itu bicara tentang islahul ard, perbaikan dunia. Ya, islah bukan hanya islah itu kan ada artinya mendamaikan, ya toh? Ayo wis islah ae. Ya, termasuk islah antara pemerintah dengan ya beliau itu. Ya, itu islah, bagian dari islah. La tufsidu fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu bainahuma itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul? Insya Allah. Ya. Maka la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kamu rusak kehidupan di atas muka bumi ini setelah Allah perbaiki kehidupan di bumi ini dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu rahmati Allah, inilah keistimewaan dakwah Nabi Syuaib alaihi salam, dan saya akhiri karena waktu nggak terasa. Masya Allah. Yesus. Ya. Nggak terasa Pak ya. Ini bisa jadi, kalau saya dikatakan tadi YouTuber, bisa jadi 4 episode ini. Tapi episode perdana ya di sini, di At-Taqwa. Insya Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, ya karena waktu kita terbatas, ya saya ingin mengutip ya ucapan Nabi Syuaib alaihissalam dalam surat Hud ayat 88. Ini tentang islah. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanallah. Apa kata beliau? Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, wahai kaumku, tidakkah kalian melihat, tidaklah kalian perhatikan? Apakah kalian perhatikan? In kuntu ala bayyinatin min rabbi, aku ini berada di atas kebenaran yang nyata dari Tuhanku. Wa razaqani minhu rizqan hasana, dia telah memberikan aku rizki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, aku ini sudah dibekali mukjizat, tanda-tanda kebenaran aku sebagai nabi dan rasul, ada bayyinahnya. Maka nabi itu disebut dalam Al-Qur'an bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini bukti kebenaran dari Allah, itu adalah nabi dan rasul. Ya. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Ya. Itu. Telah datang tanda kebenaran itu dari Allah, mukjizat dari Allah sudah aku. Kemudian Allah itu sudah memberikan rizki kepadaku, rizki yang baik. Artinya apa? Aku ini sudah selesai dengan hidup saya. Saya itu tidak minta apa-apa sama kalian. Aku ya kaya, ya sudah punya uang. Ya. Saya sudah punya uang, saya sudah punya pekerjaan, saya sudah punya segala-galanya.
Saya ndak minta apa-apa dari kalian. Sudah selesai dengan dirinya Nabi Syuaib ini. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Ini kerendah hatian Nabi Syuaib, dia mengatakan kepada kaumnya yang menantang, menolak beliau, ya, aku tidak menginginkan untuk semata-mata beda dari kalian. Ya, supaya apa? Ila ma anhaakum anhu. Ya, kepada apa yang aku larang, aku cegah dari kalian itu. Dia tidak ingin tampil beda, dia ingin menasehati. Apa nasihatnya Nabi Syuaib alaihi salam? Ya, itu digambarkan dalam Al-Qur'an surah Hud, ya. Itu dikatakan apa? Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Yang ditentang oleh kaum Madian, kaumnya Syuaib, itu dua. Apakah solatmu yang kau lakukan itu, praktekkan itu, tauhid yang kau ajarkan itu, ya, mengajak kami untuk meninggalkan sesembahan aikah, ya, yang tadi disebut dalam suara, meninggalkan sesembahan berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kami, dan au annaf'ala fi amwalina manasa, engkau cegah kami untuk memperlakukan harta-harta kami, aset ekonomi kami sesuai dengan kehendak kami. Artinya apa? Wis, agama gak usah ngurus ekonomi, agama gak usah ngurus sosial, agama gak usah ngurus politik, agama ya agama aja. Jadi agama spiritual nanti namanya itu. Ini yang diprotes oleh kaum Syuaib. Inilah bibit sekularisme dan liberalisme. Tidak mengakui keterlibatan agama dalam kehidupan manusia. Mereka ingin pisahkan agama dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Itu yang dihadapi oleh Nabi Syuaib. Ini sangat berbahaya. In uridu illal islah. Tugasku yang Allah embankan kepadaku adalah untuk memperbaiki kehidupan di muka bumi ini. Praktek kehidupan kalian aku ingin perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuanku. Illal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah. Ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Inilah ayat yang menyebabkan Nabi Syuaib itu dijuluki sebagai apa? Khatibul anbiya. Oratornya para nabi dan nabi yang paling fasih bicaranya, menghadapi lawan-lawan, menghadapi musuh-musuh dakwah. Apa kesudahan kaum Nabi Syuaib? Dapat 3 azab. Apa yang pertama? Dalam surat Al-A'raf disebutkan akhadathumur rajfatu. Gempa yang besar, ar-rajfah. Bumi ini goncang, gempanya dahsyat luar biasa. Yang kedua, mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu, suara petir yang menggelegar sehingga menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan fisik jasad mereka. Ya, terus keluar suara petir. Ya, dari awan-awan yang menggumpal. Itu dalam surat Hud ayat 94. Yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran menyebutnya dalam surat Asy-Syu'ara 189, itu disebutkan fakadzabuhu fa'akhadhahum adzabu yaumiz zullah, azab pada hari awan gelap, awan kelabu. Jadi begini ceritanya. Ya, sedikit ya, boleh ya? Ketika turun azab Allah, bagaimana azab Allah turun kepada kaum Nabi Syuaib? Itu matahari terik, panas. Ya, mereka kehausan, kering, nggak bisa minum airnya semua panas. Mau berlindung di rumah kepanasan juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, panas semuanya. Apa yang dipegang semua panas. Mau minum air dingin, ya kalau ada air dingin waktu itu, ya panas juga. Kulkas ya panas juga. Lah piye iki? Ya, semuanya panas, Rek. Lah, lalu kemudian mereka keluar rumah melihat ada awan, gumpalan awan, kelabu menghitam, kirain itu mau turun hujan. Nah, mereka berbondong-bondong berlindung di bawah awan yang yaumizullah, yang gelap. Mereka berharap situ dapat
adem, sejuk, ya. Berharap turun hujan. Enak toh? Ternyata apa yang terjadi? Keluarlah dari zullah itu, awan itu, petir yang menyambar-nyambar, membakar, menghanguskan tubuh mereka. Itu subhanallah. Itu seperti mereka menjemput azab, ya, keluar dari rumahnya masing-masing. Semua kumpul di situ. Disambar dengan petir, dihanguskan, dibakar, dan kemudian itu akhadathumur rajfah, tanah mereka berpijak di bawah zullah itu, gempa dahsyat, mereka akhirnya ambles. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Mau seperti itu? Tidak. Bangsa kita harus tetap ada. Umat Islam harus dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menyelamatkan kondisi bangsa dan negara ini. Apa kata kuncinya? Al-islah, perbaikan. Rekonsiliasi. Islah, rekonsiliasi. Dialog. Tidak boleh diskriminasi. Perbaiki kondisi ekonomi kita, sosial kita, politik kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.